nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-19 dengan judul Keluarga Prabu Kertarajasa Jayawardana. Dalam seri ke-547 ini didukung oleh para pemain Rio sebagai Panji Ketawang, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Arya Kamandanu masih tegak berdiri dengan menggenggam pedang naga puspa. Panji Ketawang menjatuhkan tubuhnya di hadapannya. Bocah remaja itu berlutut sambil merengek-rengek. Jangan, Paman. Jangan bunuh orang tua saya. Saya tahu dia yang bersalah. Tapi saya mohon, Paman, ampunilah kesalahan orang tua saya. Kau tidak perlu khawatir, Panji. Aku tidak bersungguh-sungguh. Orang tuamu adalah saudara kandungku sendiri. Bagaimana mungkin aku sampai hati membunuhnya? Saya tahu dialah yang bersalah, Paman. Tapi saya mohon Paman Kamandanu tidak membunuhnya. Tenanglah, Panji. Jangan khawatir. Pamanmu tidak membunuh sembarang orang. Dengar, Panji. Sekalipun seorang prajurit, aku tidak akan dengan mudah membunuh orang. Sebab tugas utama prajurit bukanlah membunuh manusia, melainkan menegakkan kebenaran dan keadilan berdasarkan sikap-sikap seorang satria. Hati Arya Kamandanu menjadi luluh kembali. Dadanya tidak lagi berdebar-debar, dan aliran darahnya menjadi tenang kembali. Perlahan-lahan pengaruh kekuatan ular naga puspa Kresna menyusut, dan tak lama kemudian kekuatan itu pun sirna. Arya Kamandanu menyarungkan kembali pedang naga puspanya.
Nah, Panji, sekarang bangkitlah. Mengapa harus berlutut seperti itu? Ayo bangunlah. Baik, Paman. Sekarang kau tahu bukan? Siapa dirimu yang sebenarnya? Kau adalah putra Kakang Dwi Pangga. Laki-laki itulah orang tuamu yang sebenarnya, Panji. Laki-laki itulah yang menyebabkan kehadiranmu ke muka bumi ini. Ayo, Panji. Kau harus mengucapkan salam kepada orang tuamu. Kau harus melakukan sembah kepada orang tua laki-lakimu. Tidak. Aku tidak sudi mempunyai anak laki-laki seperti itu. Tapi Kakang, Panji Ketawang adalah anak laki-lakimu. Kau tidak bisa mengingkarinya. Aku tidak sudi mempunyai anak laki-laki cengeng seperti perempuan. Kakang Dwi Pangga. Cukup, Kamandanu. Cukup sampai di sini pertemuan kita kali ini. Dan aku mengakui keunggulanmu. Ternyata kau mempunyai ilmu yang jauh lebih hebat dari Arya Dwi Pangga. Tapi ingat, Kamandanu, Arya Dwi Pangga tidak akan berhenti sampai di sini. Oh, sungguh hina nasib pendekar yang dikalahkan. Wajahnya penuh ludah menjijikan. Seluruh dunia bersorak sambil menuding. Bulan indah mencibir dan berpaling. Busana kehormatan telah dicopot dengan semena-mena. Harga diri telah dicampakkan ke tempat yang paling rendah. Daun-daun luruh ke bumi. Bulu-bulu indah burung merak rontok diterpa angin musim kering. Dan si pendekar malang berjalan tanpa pakaian. Berjalan tanpa kebanggaan. Padam sirna cahaya kejantanan di matanya. Oh, sungguh malang nasib pendekar yang dikalahkan. Dia hanya bisa menatap hari-hari terus berlalu sambil merenungi namanya yang semakin membusuk bersama waktu. Ayah! Ayah! Biarlah Wuni. Dia berlari mengejar ayahnya sendiri. Mudah-mudahan Kakang Dwi Pangga cepat menjadi sadar setelah bertemu anak kandungnya yang sudah berangkat dewasa. Iya, mudah-mudahan saja begitu. Bagaimana dengan keadaanmu, Wuni? Kau tidak apa-apa bukan? Ah, tidak, Kakang. Aku tidak apa-apa. Aku hanya memikirkan Panji. Apakah mungkin dia bisa mengikuti bapaknya? Kukira anak itu tidak akan mampu menyesuaikan diri dengan cara hidup Kakang Dwi Pangga. Soal itu kita tidak tahu pasti, Wuni. Siapa tahu Panji Ketawang justru cepat menjadi dewasa dalam bimbingan orang tuanya sendiri. Iya. Kalau begitu, marilah kita kembali ke Majapahit, Kakang. Tak ada lagi yang bisa kita kerjakan di sini. Baiklah. Ayo kita berangkat. Jika kau merasa lelah, kita bisa istirahat dulu di Kurawan. Aku bisa menemui kepala desa Kurawan. Mungkin dia mau meminjamkan ruangan untuk istirahat kita barang semalam. Arya Kamandanu dan Sakawuni melangkah menuju sebuah pohon di mana 2 ekor kuda ditambatkan. Mereka naik ke atas punggung kuda, dan sebentar kemudian mereka sudah berkuda di atas jalanan berbatu. Sial. Malam ini benar-benar sial nasibku. Nasib busuk seperti bangkai seekor anjing di tepi jalan. Tapi, aku memang harus mengakuinya. Kamandanu lebih unggul.
Dia mempunyai ilmu yang benar-benar langka. Dari mana dia memperoleh ilmu yang begitu dahsyat? Haji pukulan Kidung Pamungkasku sama sekali tidak mempan. Setiap kali ku gedor dadanya, aku seperti memukul sebongkah dinding batu karang. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku seperti seorang buta yang kehilangan tongkat. Kurang ajar. Lagi-lagi aku harus bertekuk lutut di hadapan Kamandanu. Apa yang kau cari sekarang, Arya Dwi Pangga? Diam membisu seperti lumut menempel batu? Atau bersembunyi selamanya bersama api dendam yang terus bernyala-nyala? Sungguh pahit rasanya menelan sebuah kegagalan. Sungguh hina menjadi pendekar yang dikalahkan. Kan ku robek-robek wajahku ini. Wajah yang ditumbuhi jerawat busuk. Kan ku koyak-koyak daging kulitku sendiri. Kan ku jambak rambutku dan ku butakan biji mataku. Kan ku remukkan tulang-tulangku dan ku bakar lidahku menjadi arang. Apa artinya sebilah pedang jika dalam pertarungan harus menjadi pecundang? Semua tak ada gunanya lagi. Pedang telah berkarat, retak dan kehilangan daya tuahnya. Senjata tidak mampu lagi diajak bicara. Dan si pendekar tinggal merayap sambil meratapi kekalahannya. Jahanam busuk! Aku tidak sudi menerima kekalahan ini. Aku tidak sudi berteguk lutut di depan si bedebah Kamandanu. Ayah! Ayah! Setan cilik. Mengapa kau mengikuti aku? Ayah, bukankah kau adalah ayahku? Bukankah kau yang bernama Arya Dwi Pangga, ayahku? Ayah kandungku. Ya, akulah yang bernama Arya Dwi Pangga. Tapi aku tidak mempunyai anak laki-laki semacam dirimu. Aku Panji Ketawang, ayah. Aku anakmu. Aku anak Ibunda Narirati. Tutup mulutmu, setan kecil. Ayo, sana pergi. Bukankah selama ini kau mengikuti jahanam itu? Bukankah selama ini kau hidup dimanja oleh si Kamandanu? Selama ini kau hidup senang di Majapahit. Untuk apa kau berlari-lari menyusul aku, Panji? Sana pergi. Aku tidak butuh mempunyai anak seperti kau. Ayo cepat. Pergi, kataku. Ayah, sampai hatikah kau mengusir aku, anakmu sendiri? Kau tidak pantas menjadi anak Arya Dwi Pangga. Kau lebih pantas menjadi anak si kutu busuk Kamandanu. Mengapa kau tidak ikut bersamanya lagi? Mengapa kau tiba-tiba berpaling kepadaku? Aku merindukanmu, ayah. Sudah sejak lama sekali aku tinggal bersama orang lain. Sudah sejak lama sekali aku merindukan hidup bersama orang tuaku sendiri. Aku tidak sudi hidup bersamamu. Sudah, sana pergi. Apa sebenarnya yang kau inginkan dariku, Panji? Mengapa tiba-tiba kau menyusul aku? Kau dipesan apa oleh pamanmu si Kamandanu? Tidak, ayah. Aku berlari-lari menyusul ayah atas kemauanku sendiri. Ayah, mengapa ayah bersikap begitu kasar terhadap paman Kamandanu? Mengapa tidak? Dia itu musuh besarku. Sekalipun dia adik kandungku sendiri, tapi dia musuh besarku.
Suatu saat aku akan mencincang tubuhnya. Jangan, Ayah. Jangan lakukan hal itu. Paman Kamandanu orangnya baik. Baik? Baik? Apanya yang baik? Bayi kemarin sore sudah berani berkata tentang kebaikan. Kau tidak tahu apa-apa, Panji. Kau belum tahu apa-apa. Kau tidak tahu mana yang baik dan mana yang busuk. Maafkan aku, Ayah. Tapi memang sesungguhnya Paman Kamandanu tidak mempunyai hati yang jahat kepada Ayah. Cukup! Cukup kataku. Aku tidak butuh mendengar omonganmu tentang si Kamandanu. Kalau kau kasihan padanya, kalau kau tetap berpihak padanya, nah, jangan ikuti aku. Cepat kembali padanya. Kau memang tidak pantas menjadi putra Arya Dwi Pangga. Ayah! Ayah! Tunggu, Ayah! Ada apa, Wuni? Kenapa kau tiba-tiba berhenti? Kakang, kepalaku agak pusing. Kalau begitu, kita harus segera mencari tempat istirahat. Apakah rumah kepala desa Kurawan masih jauh? Aku tidak tahu rumah kepala desa Kurawan yang sekarang. Tapi kita bisa mencarinya. Wuni? Wuni? Oh, dia pingsan. Jangan-jangan dia terluka dalam. Mungkin dia sempat terkena pukulan Kakang Dwi Pangga. Aku harus segera membawanya ke rumah kepala desa. Arya Kamandanu menjamah tubuh istrinya. Dia terkejut. Telapak tangannya merasakan ada sesuatu yang basah dan dingin. Oh, darah. Dia mengeluarkan darah. Aku harus cepat-cepat mencari pertolongan. Arya Kamandanu buru-buru mengangkat tubuh Sakawuni naik ke atas punggung kuda. Dia mencengkeram erat-erat pundak istrinya dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya mengendalikan tali kuda. Sementara itu, Panji Ketawang masih terus berlari-lari mengejar ayah kandungnya. Arya Dwi Pangga tidak menghiraukan bocah remaja itu. Dia terus mempercepat langkah-langkahnya. Tapi mendadak dia kembali berhenti dan menatap dengan tajam ke arah Panji Ketawang. Ayah, Masih juga kau mengikuti aku. saya tidak bisa kembali lagi ke Majapahit, Ayah. Kenapa tidak bisa? Bukankah kau lebih senang tinggal bersama si Jahanam Kamandanu? Bukankah dia sayang kepadamu? Saya malu, Ayah. Saya malu sekali untuk kembali lagi pada Paman Kamandanu. Saya sudah berusaha membunuhnya dengan serbuk racun yang Ayah berikan beberapa hari yang lalu. Tapi saya telah gagal. Saya malu sekali, Ayah. Kau memang anak yang tidak berguna. Kau membuat kegagalanku menjadi semakin menyakitkan. Ayo pergi. Sana pergi. Ayah, apakah hubungan Ayah dengan Paman Kamandanu sudah tidak bisa diperbaiki lagi? Bayi kemarin sore tahu apa kamu? Sudah, sana pergi. Maaf, Ayah. Seandainya Ayah mau bersikap lebih baik, semuanya akan pulih seperti sedia kala. Saya yakin Paman Kamandanu bersedia memaafkan kesalahan Ayah. Kesalahan kita berdua. Kalau Ayah tidak keberatan, marilah saya akan antarkan Ayah
menemui Paman Kamandanu di rumahnya. Biar saya yang akan menyampaikan maaf kepadanya. Saya ingin sekali melihat ayah dan Paman Kamandanu tidak lagi bermusuhan. Tutup mulutmu. Ya. Ayah, saya bersungguh-sungguh. Saya akan berkata terus terang kepada Paman Kamandanu. Saya akan minta maaf padanya. Saya tahu wataknya. Paman Kamandanu bukanlah seorang pendekar yang sombong. Dia pasti mau memaafkan kita, Ayah. Lancang sekali. Ingat, Panji. Jangan ulangi lagi kata-kata seperti itu. Aku tidak sudi minta maaf pada si Kamandanu. Sekarang dia boleh berbangga hati karena merasa lebih unggul. Tapi Arya Dwi Pangga belum menyerah. Suatu saat kami akan bertarung lagi. Sekarang tinggal bagaimana kau. Kau memihak kepadanya atau pada ayahmu sendiri. Kalau kau memihak kepada Arya Kamandanu, cepat tinggalkan tempat ini dan kembali ke Majapahit. Jadi, Ayah sudah benar-benar menutup pintu untuk Paman Kamandanu. Ayah tidak sudi memberi kesempatan kepadanya untuk memperbaiki hubungan. Aku tidak sudi berhubungan dengan Arya Kamandanu. Kalau saatnya tiba nanti, aku pasti akan membunuhnya. Hup! Ayah! Ayah! Tunggu, Ayah! Kembali Arya Dwi Pangga melangkah pergi. Dia berjalan melintasi kabut putih yang terus-menerus turun dari lereng Anjasmara. Panji Ketawang mengejar di belakangnya. Panji Ketawang terus mengejar-ngejar ayahnya. Dia berlari-lari kecil menyusuri jalan setapak dalam keremangan cahaya bulan. Bocah remaja itu bermaksud mengembalikan hubungan baik antara ayahnya dan pamannya Arya Kamandanu. Tapi nampaknya Arya Dwi Pangga tidak ambil peduli. Dia terus melangkah bergegas, melangkah tanpa menengok kiri kanan ataupun ke belakang. Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.